Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu dari kelas C122 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 102222038. Di sini saya akan menjelaskan tentang computer fraud dan cyber security dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Baik, yang pertama di sini ada computer fraud. Fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Contoh diantaranya adalah berupa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam pelaporan keuangan, dan lain sebagainya. Computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya ada contoh kejahatan. Yang pertama, illegal access. Akses tanpa izin ke sistem komputer. Yang kedua, illegal context atau contents tidak sah. Yang ketiga, data forgery atau pemalsuan data. Yang ketiga, data theft atau mencuri data. Yang kelima, espionage, cyber content atau mata-mata. Nah, di sini ada beberapa jenis penipuan. Yang pertama, phishing atau mencuri data pribadi Anda lewat telepon. Yang kedua, penyalahgunaan aset dan juga kecurangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, Anda diminta untuk mendownload suatu security software atau software menarik lainnya yang terkadang gratis tetapi sebetulnya merupakan virus. Nah, yang keempat, terkadang dalam email bank penipuan Anda diminta mengisi survei atau mengklik link ke undian yang menarik. Yang kelima, jika Anda menerima telepon atau email dari bank yang sebetulnya bukan bank Anda atau bukan penerbit kartu kredit Anda, kemungkinan besar Anda akan ditipu. Yang keenam, tawaran pinjaman kredit dalam jumlah besar dengan bunga rendah. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan antara lain adalah yang pertama, akses internet tidak jelas atau tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Dan yang terakhir, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Nah, selanjutnya di sini ada cyber security. Cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Jika mengacu pada International Telecommunication Unit atau itu, cyber security adalah aktivitas yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan yang berfungsi melindungi aset organisasi. Pelindungan dapat berupa perangkat lunak atau software, aplikasi atau
apapun yang berhubungan dengan sistem informasi, sehingga dengan menggunakan keamanan cyber, perusahaan dapat menanggulangi ancaman di sistem komputer. Nah, selanjutnya ada konsep cyber security. Yang pertama, kerahasiaan. Konsep yang pertama adalah kerahasiaan. Maksudnya adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Misalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan sedangkan yang lainnya tidak. Yang kedua, integritas konsep. Adalah integritas, maksudnya menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna. Jangan sampai hal tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, ketersediaan. Maksudnya, jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Misalnya perusahaan Anda berbasis aplikasi keuangan, tiba-tiba aplikasi keuangan Anda sedang macet dan tidak ditangani dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat membuat pelanggan berpindah ke kompetitor. Nah, jenis-jenis cyber security. Cold security, pencurian data bisa terjadi kapan saja, maka untuk menghindarinya perlu adanya keamanan cyber yang baik. Salah satunya menggunakan cloud security. Aktivitas ini meliputi layanan teknologi sehingga kebijakan yang berhubungan dengan cloud security. Selanjutnya, network security. Jika lalu lintas data semakin tinggi, pengguna semakin banyak, ada baiknya meningkat keamanan jaringan atau network security. Fungsi dari network security adalah sangat penting bagi perusahaan bisnis sebab ini berguna untuk melindungi aset perusahaan dan juga jaringan lalu lintas data. Dan yang selanjutnya, application security. Saat ini telah banyak bisnis yang mengandalkan aplikasi untuk bisnis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk. Namun demikian, perlu diwaspadai terhadap cyber crime. Untuk menghadapinya, biasakan menggunakan cara seperti autentikasi. Nah, selanjutnya ada cybercrime, manipulasi data, transaksi data secara ilegal, sehingga pengrusakan pada sistem komputer. Ini adalah jenis kejahatan yang disebut dengan cybercrime. Selain ingin menimbulkan kekacauan pada sistem komputer, biasanya juga ingin mencari keuntungan berupa materi. Selanjutnya ada cyber attack, hampir sejenis apa yang disebut dengan cybercrime. Cyber attack ini biasanya terjadi pada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. Tujuannya hampir sama, yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan. Namun yang paling berbahaya adalah mencuri data. Nah, yang terakhir ada cyber teroris. Jika serangan cyber sampai menimbulkan ketakutan yang amat takut, bahkan menciptakan kepanikan massal, hal itu disebut dengan cyber teroris. Pola yang dilakukan pun serupa, memberikan ketakutan sehingga publik merasa bingung dan panik. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.